Orang Lima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah bersama saya adalah Mira Asmara. Selamat malam, Mbak Mira. Selamat malam. Terima kasih ada lagi di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sejauh ini saya yakin Mbak Mira punya banyak sekali pengalaman mistis. Ada lagi nggak yang mau diceritain malam hari ini? Jadi ceritanya waktu itu saya lagi ada di sebuah lokasi syuting. Oke. Untuk horor? Cerita-cerita. Bukan horor ya waktu itu? Ada sedikit horor tapi sebenarnya ininya bukan horor banget. Oke. Terus entah kenapa ada salah satu. Jadi udah dikasih tahu karena itu kita lagi syuting di tempat yang memang agak sedikit angker. Banyak pohon-pohon tinggi terus jauh dari keramaian. Jangan bengong. Orang-orang udah ngasih tahu nih sama salah satu kayak pemain tambahan gitu. Oke. Terus tapi tiba-tiba dia ketawa sendiri terus abis ketawa terus marah-marah. Jerit-jerit. Jadi kayaknya ada yang masuk? Kayaknya ada yang masuk. Setengah jam kemudian dia pingsan. Itu jerit-jeritnya gimana, Mbak? Masih ingat nggak apa yang dia teriakin? Pokoknya iya teriak. Suaranya kayak gimana? Pokoknya dari yang kayak orang tiba-tiba nggak sadar aja. Gitu terus tapi nanti jadi ketawa yang kayak ada itu loh. Ketawanya gimana, Mbak? Bisa dicontohin nggak? Kayak kuntilanak. Kuntilanak. Tapi terus abis itu hilang? Ya akhirnya kan aduh bingung. Syuting jadi keganggu dong. Betul. Semua orang jadi nggak bisa syuting gitu kan. Akhirnya kita cari dulu. Siapa nih yang kira-kira bisa baca doa? Akhirnya ada nemu bapak-bapak gitu. Ya udah berapa orang gitu dikeluarin sampai mau pukul, mau berontak gitu pokoknya. Setengah jam kemudian baru bisa dikeluarin dan akhirnya dia pingsan. Serem banget berarti sih. Emang kalau kita lagi ada di tempat yang kira-kira angker, Betul. Sebaiknya harus fokus, jangan sampai kosong, bengong, jangan justru sampai malah kosong, bengong dan mungkin percaya nggak percaya kita juga harus permisi sih. harus permisi, betul. Mudah-mudahan malam hari ini aman ya, Mbak? Aman. Ya, kita udah permisi juga kok Udah tadi. permisi juga. Iya, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Ya, oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mempelajari ilmu kebal untuk mencelakai orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rudy. Malam, Pak Rudi. Malam. Apa yang mau Bapak ceritakan? Saya punya pengalaman hidup ini. Jalan juga tadi sakit ya. Ya tadi jalan harus dibantu, itu kenapa Pak? Kaki sakit. Udah lama? Rasanya ini udah 1 tahun. Berapa tahun? Udah berobat ke medis. Apa hasil observasinya? Kalau medis itu saraf kejepit gitu. Memang Tapi awalnya karena nggak pernah sembuh. Tetap dirasa kalau tiap malam panas. itu awalnya gimana ceritanya? Tiba-tiba aja atau karena sesuatu, Pak? Ya kalau memang saya di samping berobat medis, saya berobat medis juga. Datang ke orang pintar. Menurut orang pintar itu sendiri karena ini santet sudah lama. Santet? Siapa yang ngirim santet, Pak? Ya kalau menurut keterangan dari orang pintar itu sendiri ada dua terduga lah. Yang pertama, kami nggak bisa memastikan bahwa dia pelaku. Orang dekat. Jadi orang itu dia terduga itu yang pertama itu istri pertama.
kedua saya pernah ribut dalam rapat mengenai warisan orang tua. Berarti saudara sendiri dong. Jadi memperebutkan warisan harta. Itu terjadinya memang setahun kemarin, setahun yang Kalau lalu. kejadian ributnya itu 2014 ya. Udah lama Oh, sebenarnya. udah agak lama ya. Udah lama sih, tapi kerasa ke badan saya itu kesini Baru setahun yang lalu. Baru kesininya udah ada efek. Apa Pak yang dirasain begitu ke orang pintar itu? Terasanya kalau malam, Oh, malam aja. kalau malam aja. Hari-hari pagi, siang gitu. Sekali kalau susah sekali tidur, Susah tidur. karena memang merasakan sakit, Oke. panas. Ada yang keluar atau waktu Bapak diobatin? Udah, Apa katanya ada? Itu saraf kejepit. Itu medisnya. Kalau non medis, Cara medisnya kalau non medis Kalau ada non-medisnya? apa di kakinya? ada santet masuk. Iya, udah disembuhkan. Itu secara non medis sudah saya datang ke orang Cirebon, Gimana? ke orang Pintar, Aha. ke Cirebon, daerah Cirebon. Oh, di Cirebon. Terus udah diobatin. Ada obatnya. Tapi sudah Sembuh nggak? Berkurang nggak? Menurut dia sih ini masih ada pengaruh efek. Tapi membaik memang. Memang agak baik, agak membaik lah katakan. Oh, Saya sekarang masih bisa tidur lah. Bisa tidur. Kalau sebelum diambil itu saya sama sekali nggak bisa tidur. Waktu diambil ada apa Pak? Ketika diambil itu di kaki saya dia pakai medianya itu media telur ya. Telur. Telur ayam itu ditempelin di sini. Mungkin nggak tahu dibaca-baca dulu lah. Tempelin itu ditarik. Itu ketika ditempelin di kaki saya itu panas sekali, Mas. Panas seperti besi yang dibakar. kebayang panasnya. Seperti besi yang dibakar. Sakit. Gimana sih kalau besi dibakar? Iya, itu pasti kita sakit tempelin di banget. kulit ya panas. Kayak kebakar ya Pak ya rasanya. Terus? Itu sama dia dari sini ditempelin. Tarik. Apa isi telurnya? Isinya itu di dalam telur itu kain kapan. Kain kafan. Kain Kecil kapan. gitu potongan kain. Udah segede gini lah ya. Segede. Oh, Terus? oke. Kain kapan Heeh. yang udah warnanya udah tua kayak gitu. Aha. Terus kedua sama kawat. Kawat. Masih ada tapi katanya. Apanya? Wah, Benda yang benda-benda itu di katanya. kaki. Nah itu setelah diambil itu dipercaya di piring gitu kan kelihatan sama kita gitu. Nah, setelah itu Banyak. kan dibuang sama dia. Sama saya juga dibuang ke kali, sama dibuang ke kali aja. Ya, air yang mengalir gitu. Seperti itu. Oke. Lalu tujuan Bapak datang ke sini untuk apa? Tujuan saya datang ke sini ya apa namanya, untuk satu untuk menghilangkan efek dari pengaruh santet itu sendiri. Saya nggak menaruh dendam siapa yang menyantet saya nggak mau tahu. Yang penting saya sembuh. Sembuh ya, sehat lagi ya. Saya nggak mau. Nggak ada rasa sakit di kaki ya. Oke, baik. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi ya buat masalah yang Bapak hadapi dan sehat lagi dan benar-benar tulus nih memaafkan orang siapapun kalau misalnya memang ada faktor non medis yang melakukan ini. Kita akan ajak Bapak untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rudy terlahir tanggal lahir 30 Mei 1978 dengan nomor rumah 3. Sosok yang sulit sekali mengalah dan nekat. Karena sifatnya yang sulit sekali mengalah, ia menjadi korban guna-guna. Saya merasakan adanya dendam dari seseorang kepadanya yang membuat hidupnya berantakan.
Entah kenapa saya melihat sosok Rudy, saya melihat sosok genderuwo yang sangat menyeramkan. Dari penciuman saya merasakan bau amis. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Kasih. Sebelum saya bacakan, saya minta bubuk kopi. Kenapa kamu tiba-tiba minta bubuk kopi? Baik, sebenarnya saya ngerasain Pak Rudi antara kasihan atau sedih kasihan dan amarah menjadi satu. Amarahnya Pak Rudi. Ya. Sebenarnya saya lebih karena simpati kali ya, jadi saya kasihan jatuhnya. Tapi kalau ngelihat dari perjalanan hidupnya Pak Rudi mungkin akan juga sedih juga sih. Tahun belakangan kakinya sakit, kalau tidur susah sekali. Sudah dicek secara medis katanya saraf kejepit, tapi dicek juga secara non medis katanya memang ada yang mengirim santet. Ada 2 terduganya, yaitu urusan warisan, yaitu artinya keluarganya, dan juga satu lagi ada dari Bekas istri ya. bekas istrinya. Saya ngeliat sih dari bekas istri yang pertama itu Itu yang udah paling itu kelihatan. yang kelihatan banget. Kan Pak Rudi sendiri datang ke sini percaya kan di program ini emang nemuin jawaban di meja kejujuran kan. Nah, yang Roy lihat di sini untuk Pak Rudi ternyata memang benar istri yang lama yang membuat itu jadi sakit pikirannya. Saya turut sedih juga dan bersimpati, tapi aku takut banget di penonton loh. Kayak ada aura magis di sini. Saya pengen banget ditaburin merem ya semua. Roy, kamu siram bubuk kopi ke partisipan, ke Pak Rudi, dan juga ke penonton. Kalau di penonton kenapa, Roy? Saya takut ada makhluk astral muncul mendadak dari kiriman santetnya. Saya bukannya mau seuzon ya, mohon maaf. Tapi istri pertama kamu jahatnya minta ampun dan nggak ada kata kasihan buat istri pertama kamu. Pak Rudi, boleh Oh dibacakan? iya, Pak Rudi ini lahir tanggal 30 bulan 5 1978. Nomor rumahnya 3. Betul, Pak? Oke, baik. Tapi alasannya mantan istri ngirim santet ini apa kira-kira, Pak Rudi? Saya juga nggak tahu motivasinya dia. Sakit hati? Ingin buat Pak Rudi meninggal dunia. Jujur Pak Rudi, di sini saya ngelihat istri kamu tuh yang pertama masih nggak terimaan banget. Karena kamu pernah ngelakuin satu kelalaian sebenarnya. Ya kan? Kelalaian apa, Roy? Sakit hati banget kali ya. Sakit hati banget. Pak Rudi? Cuma nggak Pak apa-apa, Rudi kan? yang bisa membongkar ini dan yang tahu tentang ini sebenarnya. Dendam sih. Ini karena dendam. Dendam kesumaran. Dari awal ada dendam keluarga, Dan keluarga gimana maksudnya? besar masalah tanah. Oh, ini mantan istri juga ada kaitannya dengan warisan? Jadi sebelum terjadi pukulan, sehingga saya berdarah, ke rumah sakit. Bapak pernah dibacok kan kepalanya? Hah? Pak Rudi pernah dibacok kan kepalanya? Awal
pernah dibacok kan kepalanya? Bacok. Pernah. Siapa? Saya lihat di kepala saya punya vision, punya penglihatan. Saya ngeliat kepalanya di kayak berdarah-darah gitu. Rasain sampai. Tapi aku ngeliat di sini ada 100% adalah santet dan guna-guna. Bukan. Saya juga percaya medis sih. Tapi yang untuk kasusnya Pak Rudi, ini adalah kasus supranatural, magis. Tapi kita akan coba pelan-pelan nemuin jawabannya ya. Ini jadi ada kaitannya dengan urusan warisan. Pak Rudi sampai dipukul dan dibacok tadi Roy bilang. Siapa yang melakukan itu Pak? Mantan istri? Ketika panggil rapat itu kan semuanya datang kan. Terus? Saya begitu aja saya marah, spontan marah ketika itu karena dia menghina ibu saya. Menghina ibu. Dia itu siapa maksudnya? Ya dari adenya itu. Oh. Ya saya spontan marah ketika mereka menyebut ibu saya serakah. Sebenarnya gagal warisan lah ya. Iya. Alih-alih perebutan warisan berujung petaka dan santet. Iya. Itu yang tepat kata yang mewakili cerita kehidupan Rudi sih. Itu yang boleh saya tahu rumahnya Pak Rudi di mana, jalan apa? Nanti kita akan sama-sama. Kita nggak akan tayang. Kita nggak akan tayangkan alamatnya. Aman. Bapak boleh sebut untuk membantu Roy juga. Di wilayah. Saya ngerasain rumahnya Pak Rudi juga angker loh. Setiap malam ada bunyi-bunyi kan. Kan rumah saya pun memang jarang sekali ditempati. Loh, jadi Bapak tinggal di Bapak mana? jadi nggak tinggal di situ? Saya bikin rumah saya sekarang yang ditempatin itu. Itu kalau saya bilang jarang sekali ditempati. Nah menurut orang pintar itu juga memang di rumah saya itu banyak sekali. Banyak setannya lagi di sini. Itu kiriman juga? Banyak sekali makhluk-makhluk astral. Nah, kalau menurut kamu dari mana itu? Iya, dari mana, Ron? Awalnya memang dari kiriman, tapi lama-lama karena tempat ini ada tips juga buat pemirsa di rumah, kalau tempat tinggal jarang dihuni, itu harus perawatan dan maintenance, dan lampunya tuh harus tetap nyala. Oh, oke. Gitu. Kalau ini yang kamu gambar nih yang menghuni rumah angkernya atau kiriman dari mantan istrinya? Kalau kiriman dari mantan istrinya berupa pocong. Oh, pantesan dia nemu kain kafan ya sebelumnya. Ada pocong yang iya. Pocongin. Iya, dipocongin si Rudinya seolah-olah. Jadi dia tuh kayak punya boneka, terus pocong, terus dilibet namanya si Pak Rudi. Jadi dia ada kayak semacam makhluk astral gitu, si pocongnya nemenin Rudi kemana-mana, dan kakinya kayak dicantelin gitu, kayak gembok gitu jadinya. Kasian sih sebenarnya. Pak Rudi udah pernah coba minta maaf belum sih ke istri yang pertama, biar dendam berakhir dengan sukacita. Biar nggak ada dendam lagi lah. Biar nggak ada dendam lagi. Udah pernah cobain belum minta maaf? Kalau dari matanya sih kayaknya belum. Dari tatapan Bapak. Dari awal rumah tangga, Iya. kalau ditempatin di situ ribut mulu, Oh. Begitu pindah? ribut terus. Nggak pernah ada saya sendiri nggak pernah betah. Aku takut nih penonton ada apa-apa, kayak ada kiriman sesuatu. Mbak Mira, kamu ngerasain sesuatu gak? Coba ke situ, Mana? ke Pak Rudi. Tapi takut. Takut. Coba Mbak. Siapa? Oh, Mbak Mira takut. Takut. Oh, temenin ya. Mbak Mira rasain auranya, energinya, hawanya di sekitar
bapaknya aja panas. Dia panas tangannya loh, Roy. Tangannya panas, kakinya juga panas. Oke. Nonton yang fokus ya. Ini di sini panas banget. Di Jangan sebelah sampai kanan ada yang sini lebih panas kesurupan daripada atau- sebelah kiri. Oh iya. Kasihan ya. Badannya panas gini. Ini kenapa, Roy? Bapak, Pak Rudi lagi dalam kondisi nggak sehat ya. Saya lihat, gila badannya panas banget. We need doctor, I think. It's not a good idea when we're playing some like Buat medisnya. Tapi nggak ada mistisnya. ada mistisnya juga. Cuma untuk hari ini Dia harus kondisinya kok dia jadi panas banget gini. Kamu lagi demam ya Pak? Tuh. Kamu lagi demam kali. Ini bukan karena ada sosok gaib yang nggak suka karena dia kesini untuk disembuhin. Rasanya nggak enak, Pak. Nggak enaknya dari kapan nih? Dari saya masuk atau dari sebelumnya atau sebelumnya? Kalau dilihat dari sumber Bicara di sini. Sejak kesini. Sejak kesini. Bener kan? Berarti emang kayaknya dia nggak suka. Kayaknya. Ada yang nggak suka mungkin dengan niat dia mau nyembuhin datang ke kamu. Nih, aku pakai glove loh. Tembus satu terasa ya. Malah lagi sakit juga sih. Sebenarnya Sebenarnya kesehatannya juga lagi drop ya. Tapi tadi Bapak sebelum datang ke sini Biasa-biasa bisa aja. aja katanya. ini sih sebenarnya sebetulnya gila sampai kayak begini. Apa ada yang datang ke sini juga? Iya, makanya saya juga takut penonton saya ketularan sesuatu. Penonton gimana kondisinya, Rob? Ada yang ganggu mereka, ada yang di dekat tribun. Ya, rasanya iya sih. Tapi ada sesuatu yang mengerikan sih. Saya punya perasaan kalau nggak fokus bisa aja terjadi crash gitu. Penonton Pak, bantu ya kamu buat Pak beneran Rudi ya. sehat apa enggak nih, Pak Rudi? Yang sakit yang ini kan? Oke, baik. Saya minta telur. Pak Rudi selama ke dukun atau ke orang pintar atau ke apapun itu untuk pengobatan, pernah melakukan ritual-ritual gitu nggak, Pak? Kalau ritual Nggak ada ya? nggak ada sama sekali. Cuma datang ke orang pintar. Memang ya Kalau putar apa sih? Datang ke orang Datang ke orang pintar datang ke orang pintar, oke. untuk mengobati ya? ngobatin si yang kakinya ada ya. ini. Tujuannya apa, Pak? Cuma kalau datang ke orang pintar itu yang pertama mungkin waktu awal-awal saya datang ke orang pintar itu minta ilmu kebal. Minta ilmu kebal. Bapak pernah minta ilmu kebal sebelum ini sakit? Udah lama sekali 2004 Hah? tahun 2004. 2004. Kenapa Bapak minta ilmu kebal? Ada kejadian terancam kah? Masih ya, Itu masih sama istri pertama. Masih maksudnya belum pisah. belum bisa. Boleh tahu nggak buat apa itu semua, Pak? Ya kali penghasilan ya. Kebetulan saya waktu itu kan kerja. Oke. Ya, kita kan cari gimana supaya kita senang. Supaya bos senang. Oke, lalu Supaya kalau ilmu kebal? kalau ilmu kebal memang ya kadang kalau saya kan orang mana ya. Sana kan biasanya kalau dulu nggak punya ilmu sakti kayak gitu, nggak cemen lah, bilang cemen. Kalau nggak punya, Nggak punya ilmu kebal, sakti, dibilangnya apa? dibilang Cemen. Dan itu terbukti, Mas Bayu. Ketika makan pelar apa, pelar dari besi, pelat Baik-baik aja. langsung pegang. Ini kalau terasa di sini ya kayak ada angin kenceng lah, bukan angin kenceng tapi angin yang lagi bertiup gitu. Kalau di sana panas, di sini saya ngerasa ada angin. Ada apa ya? Rod. Darah nih. Roy. So sorry. Aduh.
jadinya yang muncul itu. Malah kamu yang kena gitu. Ini yang sakit kan. Boleh buka nggak sih? Siapa yang lihat? Diangkat gitu maksudnya? Kamu rasanya kayak gimana? Sekilas tuh Iya sih, kayak nggak ada. nggak ada masalah Iya, ya. nggak ada apa-apa ya. Soalnya kan katanya di dalam. Apa rasanya, Pak? Dan sebenarnya nih ya, orang yang kirim guna-guna dan santet itu hantu-hantunya nggak seneng kalau dibantuin. Jadi saya tabrakan antara santetnya dia sama santetnya dengan sayanya. Gitu, tapi memang Pak, Kok banyak? Roy, Pak, ditutup kakinya. Ditutup. Ini kirimannya, Roy. Kiriman dari yang nyantet atau kiriman dari yang nyantet. jadi ini sebelumnya nggak dari Pak Rudi. Jadi artinya gara-gara nggak suka kamu coba Saya sembuhin, dia berdarah. kirim ini. Iya, saya berdarah. Ah, Dia ada binatang kiriman. Terus di telurnya ada sesuatu. Mau saya ambil. ah, Bapaknya sih, yang pihak yang sana ya nggak seneng kalau kita ngebersihin. Roy, Yes. What? saya nemuin sesuatu dalam telurnya nih. Tuh, Jarum. Jarum ya? Ya, hilang. ah jarumnya kok hilang? Aduh. Gimana? Tapi jatuh. Gawat. Roy, Ih, rambut. Apa? benang. Oh, benang. Kayak rambut. Oh my god. Lihat deh ke sini. Misi. Jarumnya kayak berdiri gitu. Misi deh. Ah, sebab mundur sedikit. Munduran Mundur deh. sedikit, boleh ditarik. Bapak Pak. mundur Udah duduk dulu. aja, Bapak duduk aja. Tuh. Kok bisa sih? Jarum bisa. Tiba-tiba dia mental ke bawah tadi. Roy. Iya, tiba-tiba mental ke bawah. Dan ini yang terjadi. Berdiri jarumnya. Kok bisa ya? Emang bener-bener mau balik lagi gitu ke kakinya? Tapi udah nggak bisa kan, udah dipakein medium ini. Jarumnya kita ambil aja. Adit masuk. Oke. Kita bantu ya teman-teman penonton, udah fokus lagi ya. Kita bantu ya, Pak Rudi ya, kasihan. Dia ingin sembuh, dia ingin lepas, dan dia udah mengakui dia pernah punya ilmu kebal dan pengasihan. Ini kita bantu sama Roy akan bantu Pak Rudi ya. Teman-teman mohon bantu juga. Ini dengan ini udah dikeluarin. Menurut kamu sudah selesai belum masalahnya Pak Rudi ini? Menurut saya sih udah selesai, tinggal permasalahan sosialnya dia. Sosial
krusial tuh maksudnya gini. Jadi dia dengan Mantan istri yang pertama harus ada komunikasi dan komunikasi sih sebenarnya lebih tepatnya, karena kan ini di pertama ini kan dendam sebenarnya. Kalau minta maaf baik sengaja maupun tidak, kamu bahasanya ngomong gitu ke dia, pasti saya rasa sih akan berakhir lebih ini. Pak Rudi, saya mau tanya, komunikasi dengan mantan istri gimana? Baik atau sama sekali nggak baik? Nggak sama sekali. Waktu itu memang karena ada salah paham atau memang Pak Rudi bikin salah? Bukan salah paham. Tapi, Istri ini ketahuan selingkuh sama saya. oh dia ketahuan selingkuh. Tapi kira-kira motivasinya apa Pak ngirim santet ini ke Bapak? Kalaupun benar dia ya yang kirim. Saya juga nggak tahu motivasinya apa, karena memang dia sakit hati terhadap saya. Kalau misalkan sakit hati, mungkin salahnya di saya yang selingkuh. Dia yang selingkuh, dia yang minta cerai, dia yang bukan. Ya mungkin bapaknya juga Pak Rudinya gak ngasilin uang gimana. Jadi gitu. nggak bisa memenuhi harapan dia. Oh, Jadi dari situ dia pergi sama cowok lain dan mencari kekayaan yang lebih. Tapi jahat banget ya. Cuma Dia- karena itu. Iya, saya tuh Sampai justru bikin. khawatir hari ini Pak Rudi kan kondisinya nggak sehat nih. Justru saya saranin untuk cek ke dokter hari ini. Ya, dia yang selingkuh, dia yang minta cerai, dia yang bukan pengadilan. Ya mungkin bapaknya juga Pak Rudinya gak ngasilin uang gimana. jadi nggak bisa memenuhi harapan dia. Oh, Jadi dari situ dia pergi sama cowok lain dan mencari kekayaan yang lebih. Tapi jahat banget ya. Cuma Dia- karena itu. Iya, saya tuh Sampai justru bikin. khawatir hari ini Pak Rudi kan kondisinya nggak sehat nih. Justru saya saranin untuk cek ke dokter hari ini. Kalau bisa dilakukan tindakan medis atau nggak infus. Saya agak khawatir dengan suhu tubuh Bapak yang sangat tinggi sekali. iya Pak. Ini kan udah keluar. Ada benda. Saya nggak tahu. Menurut kamu gimana, Roy? Menurut aku sih keluar setengahnya aja. Masih ada Belum lagi. semua ya? Masih ada lagi. Masih bisa digunakan. Ya mudah-mudahan dengan kamu berbuat baik yang banyak ya. Kalau misalnya ada uang lebih dan segala macam, saya pengen kamu bagi-bagi beras ke jalanan dan Makanan gitu ya? bagi-bagi Makanan, makanan kasih ya. dan kemudian kasih ke orang-orang di jalan yang nggak punya makanan. Kebaikan-kebaikan itu akan membuat Pak Rudi juga terlindung dari kiriman apapun. Betul, kebaikan itu karma baik yang akan melindungi Pak Rudi dari segala ancaman teror-teror maut. Pak Rudi, kami harap yang terbaik ya Pak. Cepat sembuh dan cepat sehat lagi. Dan mudah-mudahan Bapak bisa fokus membangun hidup Bapak ke depannya tanpa harus dibayang-bayang sama masa lalu. Ada yang mau disampaikan? Iya, Sudah cukup? sudah cukup. Semoga sehat terus Bapak. Ada sehat semuanya. Terima kasih Pak Rudi. Bapak boleh meninggal studio. Selamat malam. Boleh dibantu nggak teman-teman? Dibantu ya Pak ya? Keluarnya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Bercerminlah agar kita tahu jangan menyakiti orang lain, agar tidak mau disakiti kembali. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku mendapatkan teror gaib setelah memakai jimat. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tika. Selamat malam Mbak Tika. Apa yang mau diceritakan? Saya pengen cerita, saya kan semenjak saya melahirkan anak saya,
perempuan. Saya selalu dihantuin hal-hal yang gaib gitu. Dihantuin hal gaib. Iya. Gimana tuh maksudnya? Iya kayak setan, kayak gitu, kayak orang yang bertaring gitu, yang palanya gimana ya, yang lebar gitu badannya gitu, pokoknya rambutnya gondrong panjang. Serem lah gitu saya ngeliatnya sih. Itu sering datang. Iya sering datang menghantui saya gitu, Mas. Awal ceritanya kenapa ya? Ya saya juga sih nggak tahu, katanya sih itu dapat kiriman dari orang jauh, tapi saya nggak tahu itu yang ngirim siapa. Waktu itu saya pernah ke orang pintar gitu sama suami saya. Suami ibu juga nemenin? Iya. Oke, terus? Ya pas suami saya nemenin ya begitu, katanya orang jauh yang mengirim itu, tapi saya nggak tahu yang ngirimin saya itu siapa. Gitu. Dikasih tahu nggak alasannya kenapa? Nggak tahu sih apa sirik atau bagaimana, saya juga nggak ngerti itu juga, Mas. Oke, terus pada saat datang ke orang pintar itu, dikasih sesuatu kah? Kasih sih jimat. Untuk menghilangkan gangguan itu dikasih jimat? Jimatnya berbentuk apa? Berbentuk ini sih jimat biasa yang kayak hitam gitu jimatnya. Batu atau keris? Keris. Oh, keris. Oke, terus hilang gangguannya? Tetep aja gitu, malah makin jadi gitu, malah saya malah takut, tambah takut karena sering datang tiap hari gitu menghantui saya. Suami ibu dihantui juga nggak? Enggak, saya aja sih, Mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang, sampai saat ini gitu. Jadi sorry tadi ibu datang ke orang pintar itu tujuannya mau? Menghilangkan gangguan. Mau menghilangkan gangguan itu. Justru, jadi iya. tiba-tiba Tapi masih nggak hilang. Masih Padahal udah iya dikasih nggak jimat. hilang gitu. Masih terus aja gitu menghantui saya gitu. Buat saya tuh takut banget gitu. Ini kenapa gitu? Terus tujuannya datang ke sini untuk apa? Saya pengen menghilangkan rasa takut itu, rasa saya tuh nggak mau digangguin hal-hal itu lagi. Makanya saya datang ke sini. Oke, mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi ya Iya. buat ibu ya. Nanti ibu bisa langsung ceritakan semuanya dengan gamblang pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tika dengan tanggal lahir 9 Agustus 1985 dengan nomor rumah 28. Sosok yang mudah sekali merasakan sesuatu dan juga pernah mengalami kesedihan yang mendalam. Saya merasakan kesedihan dari peristiwa masa lalunya. Saat ini, walaupun perasaan tersebut sudah membaik, akan tetapi masih ada yang mengganjal. Saya juga merasakan kehadiran sosok gaib yang selalu berada di tubuhnya. Mungkin juga ini adalah kiriman dari orang. Sosok hitam dan besar. Selamat malam. Selamat Malam, Roy. Silakan Roy. duduk semua. Terima kasih. Mbak Tika, tanggal 9 bulan 8 1985 dan nomor rumah 28. Mbak Tika ini sering mendapatkan gangguan gaib, makhluk-makhluk halus yang menyeramkan. Makanya datang waktu itu ke orang pintar yang katanya untuk menghilangkan gangguan tersebut dikasih jimat. Tapi justru gangguannya malah makin banyak, makin parah, makin sering. Waktu datang ke orang pintar itu ditemani oleh suami, tapi yang mendapatkan gangguan hanya Mbak Saya. Tika sendiri ya. Makanya datang ke Menembus Mata Batin untuk bisa menghilangkan semua gangguan yang dialami oleh Mbak Tika selama ini. Mbak Tika, entah kenapa saya melihat Mbak Tika sekilas banyak memori-memori kelam dan memori masa lalu yang saya baca di meja kejujuran ini. Mbak Tika, saya melihat ada huruf C, H, I, dan A. Cika. Iya, itu anak saya. Hah? Nama anaknya ibu. Anak saya. Anak Mbak namanya Cika. Ada apa ya dengan ini? Karena saya kok jadi misteri dan teka-teki
rezeki buat saya. Ada apa dengan anaknya? Soalnya katanya memang setelah melahirkan anaknya Sering diganggu. sering dapat gangguan. Tapi saya, iya saya tuh merasa terganggu sekali dengan nama Cika juga. Dan ini jadi pertanyaan besar buat saya, buat kita bertiga. Oke. Dan nama ini Suryo. Suryo ini nama suami ibu. Saya nggak tahu nama Surya itu siapa. Hah? nama Surya nggak tahu siapa. Nggak tahu. Suryo. Ibu nggak pernah kenal seseorang dengan nama Suryo. Saya nggak kenal nama Surya itu siapa. Ibu pernah deket sama orang atau kenal sama orang? Temen? Nggak tahu Nggak sama kenal, sekali. saya nggak tahu nama Surya itu siapa. Kenapa ya? Kok bisa nggak kenal? Kalau Cika itu anaknya ya? Cika nama anaknya katanya. Cika nama anak saya. Berarti sekarang usianya baru setahun atau udah? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Kalau Masih kecil ya. Kalau Suryo itu siapa ya? Coba diingat-ingat. Mbak Tika coba diingat-ingat. Saya nggak tahu nama Surya itu siapa. Nggak tahu. Oke. Mbak ke dukun, ke orang pintar itu sekali atau beberapa kali? Beberapa tempat gitu. Iya, saya sih pernah. Pernah? Pernah ke dukun? Ya, dukun karena pernah saya ke dukun. Untuk Jadi gini, mungkin dukun yang ini namanya siapa? Nggak tahu saya juga nama dukunnya. Oh, kamu nggak tahu pergi dukun juga nggak tahu. Coba, Mbak. Coba. Asal pergi aja gitu ya. Iya. Mungkin kamu pernah ke dukun yang sebelumnya atau siapa yang bernama Suryo ini? Tapi agak kurang masuk akal sih Mbak datang ke pintar ke dukun gitu tapi nggak tahu namanya. Coba diinget-inget. Mbak manggilnya apa? Mbah aja sih. Mbah. Mbah. jangan-jangan mbah ini. Jangan-jangan ini nama Iya. aslinya. Terus selain ke Mbah itu Ke orang lain ke lagi. orang lain lagi kok? Enggak sih, saya ke Mbah itu aja. Nggak jujur. Sering. Saya ngeliat pergerakan bola mata kamu berbeda tiba-tiba. Eye movementnya tiba-tiba ngaco. Saya menjadi terpancing karena bola mata tidak bisa bohong ternyata. Betul. Ini Suryo siapa ya? Kenapa tiba-tiba bola matanya langsung berubah ketika saya bilang Suryo? Ya, saya waktu itu pernah datang ke dia. Tuh kan? Tunggu. Pernah datang ke dia? Dia ini maksudnya siapa? Siapa? Dia dukun juga. Dia dukun juga. Artinya Mbak Tika pergi ke ini, ke orang ini sebelum pergi ke dukun Iya. yang baru Mbah itu. Datang ke yang ini untuk apa ya? Saya datang ke Mbak Suryo itu. Saya ingin menanyakan kenapa saya nikah belum punya anak. Saya kemarin ada anehnya di sini ya. Mbak. Kayaknya masih ada yang belum. Iya. Ini kayak ada yang disembunyiin atau dipelintir faktanya. Kalau bahasa kita bicara itu bisa berbohong Pak, tapi bahasa tubuh ya Mbak ya, itu nggak bisa bohong loh Mbak. Mata Mbak Tika seperti menyembunyikan atau berbohong. Saya lihat ada sosok yang sangat besar sekali. Oke, kamu di meja kejujuran. Saya tadi miss sesuatu, tapi saya menemukan fakta setelah pergerakan bola matanya beberapa second. Ternyata membuat saya terjerumus ke dalam satu cerita kehidupan kamu gitu ya. Saya tuh curiga banget dengan Suryo ini. Apakah Suryo yang
berhubungan badan sama Mbak Tika ya? Jujur, ini Suryo dukun ya? Iya. Tapi entah kenapa ya, di Tika ini saya kok ngerasa ada yang aneh ya. Jangan-jangan kamu ada mainnya sama Suryo itu dan menghasilkan Hah? anak ini. Iya bener Mas. Bener yang mana nih? Tuh tadi nggak mengaku kan? Ayah deh, aku nggak suka orang bohong. Aku nggak, maaf ya, saya orangnya to the point, ceplas-ceplos. Cuma saya nggak suka orang yang bohong aja. Faktanya, saya ngeliat dan mendengar nama ini, tapi kamu mendinai, Ya, menyangkal. menyangkal terus Ya. 2 kali, 3 kali ke saya. Saya sempat lihat kamu dan akhirnya tertangkap dari mata saya, kamu menyembunyikan. Saya bingung, tadi Mbak Tika datang ke sini katanya mau menghilangkan gangguan yang selama ini dialami. Tapi sekarang Roy membuka fakta bahwa sebenarnya Mbak Tika pernah berhubungan dengan dukun. Iya, saya berhubungan dengan dukun yang bernama Suryo. Tuh kan, ini tadi nggak diceritain. Waktu tujuannya datang ke Suryo itu kan karena punya masalah nggak punya anak ya. Betul ya? Suami mendampingi waktu datang ke sana. Saya sendiri. Duh, mohon maaf ya Mbak, saya mau buka rahasia Mbak. Sampai kamu nangis, saya minta maaf. Iya banget. Mas, nggak apa-apa. Saya justru kan tujuan datang kemari bukannya saya abrak-abrik rahasianya, tapi malah saya, karena saya nggak bisa menutupi sih. Mungkin karena pada dasarnya, pada awalnya Mbak Tikanya juga nggak to the point. Jadi akhirnya Aku nggak suka orang yang agak babi bu bebo gitu. Makanya memang di sini harus aku straight forward. namanya meja kejujuran. Benar. Sekali lagi aku tanya, berarti jika ini hasil hubungan kamu dengan Suryo? Benar begitu? Berarti bukan dengan Loh, suaminya? Sekarang masih Saya sama suami saya itu 10 tahun nggak punya anak, mandul gitu. Saya juga, makanya saya bingung. terus? Apa saya yang mandul gitu Mbak? Oke. Akhirnya datang ke Ya makanya saya datang ke Suryo. Apa saya yang mandul gitu 10 tahun saya nggak punya anak? Maaf ya, tapi ini suami kamu tahu nggak ini tentang ini? Ini jadi pertanyaan besar. Datang ke sini kan awalnya ingin melihat ada apa in the house ya, Iya. ghost or something. dia mengalami gangguan hantu. Tapi malah saya baca yang ini. Saya mau tanya, Mbak, mohon maaf ya kalau pertanyaan saya terasa kurang sopan. Apa sampai sekarang Mbak Tika masih berhubungan dengan dia namanya Suryo itu? Masih? Iya, tanpa sepengetahuan suami saya. Kalau suami saya lagi kerja, saya ke sana sendiri. Loh, kan sudah mendapatkan anak, buat apa masih terus datang ke Suryo? Iya, saya ini biar dia tuh nggak pernah marah sama saya gitu. Makanya saya juga selalu dihantu-hantuin gitu. Berarti Dia ketakutan atau kenapa, siapa dia yang dipelet? Kenapa? Saya juga nggak Takut tahu. marah? Saya pengennya Diancam? iya. Saya juga nggak tahu. Saya pengennya datang ke sana, terus ke sana, terus gitu. mungkin ada ikatan batin juga lagi ya antara Suryo sama Mbak Tika. Kayak tadi kok Mbak Tika Mbak Tika yang ketakutan banget kalau ini kebongkar. Suryonya tahu nggak kalau Cika itu anak Mbak Tika dan dia? Tahu lah. Mungkin aku tahu mas. Tahu nggak? Tahu lah. Nggak, hanya kira-kira atau emang pernah ngomong? Oh, aku lihat aku tahu ya. Tahu. Memang tahu ya? Memang tahu Suryo dan kayaknya memang mau mengemong juga gitu. Tapi yang jadi pertanyaan saya juga yang satu lagi, bagaimana dia bisa berdiam diri atau menutupi dari suaminya tanpa ketahuan? Nah, selama iya ini? itu. Iya. Jadi Selama
Ada juga ya beberapa Misteri. orang yang mengalami hal seperti ini. Lama berumah tangga, nggak punya anak, tapi salah jalan, salah ambil keputusan, berhubungan badan dengan yang katanya dukun, bukan ngasih solusi, tapi justru malah nambah masalah. nambah kasus baru. Jadi jelas-jelas ya, dan kamu akui kamu mengenal ini. S-U-R-Y-O, Suryo. Nampak air mata bercucuran sekali, sedih. Fakta yang terbongkar satu persatu. Keluarga ada yang tahu nggak soal ini? Nggak ada. Pokoknya aku sendiri. Kalau kemana-mana aku sendiri. Kalau ke dia saya selalu sendiri. Saya nggak pernah didampingin oleh siapapun. Izinnya ngapain kalau ketemu sama ini sendiri? Keluar aja ya, izin pasti selalu bilang keluar gitu. Pada saat suami kerja ya? Iya, suami saya lagi ke kantor, saya pasti selalu nyempetin datang untuk ke dia. Suaminya yang kerja kamu sempetin datang. Menurut kamu Suryo ini memang mengirim pelet ke Tika supaya bolak-balik terus? Mengirim pelet ketika dan merasakan menjadi bagian dari hidup Tika karena mempunyai momongan. Jadi ikut merasakan jadi seorang yang berjasa dalam hidupnya Tika. Ya, Karena akhirnya bisa memberikan Tika anak buat ya. Tika. Dari hubungan terlarang ini gitu loh Iya. sama dia. Jadi jelas-jelas ya, dan kamu akui kamu mengenal ini. S-U-R-Y-O, Suryo. Nampak air mata bercucuran sekali, sedih. Fakta yang terbongkar satu persatu. Keluarga ada yang tahu nggak soal ini? Nggak ada. Pokoknya aku sendiri. Kalau kemana-mana aku sendiri. Kalau ke dia saya selalu sendiri. Saya nggak pernah didampingin oleh siapapun. Izinnya ngapain kalau ketemu sama ini sendiri? Keluar aja ya, izin pasti selalu bilang keluar gitu. Pada saat suami kerja ya? Iya, suami saya lagi ke kantor, saya pasti selalu nyempetin datang untuk ke dia. Suaminya yang kerja kamu sempetin datang. Menurut kamu Suryo ini memang mengirim pelet ke Tika supaya bolak-balik terus? Mengirim pelet ketika dan merasakan menjadi bagian dari hidup Tika karena mempunyai momongan. Jadi ikut merasakan jadi seorang yang berjasa dalam hidupnya Tika. Karena akhirnya bisa memberikan Tika momongan anak buat ya. Tika. Dari hubungan terlarang ini gitu loh Iya. sama alih-alih ke dukun gitu ya. Alih-alih ke dukun ke seorang pintar, tiba-tiba berhubungan badan, tiba-tiba hamil. Itu yang saya tangkap sih dari Mbak Tika. Terus setelah melahirkan, Mbak Tika ini sering mendapatkan teror makhluk gaib. Itu kiriman Suryo bukan? Sebenarnya kiriman Suryo sih. Pokoknya Suryo itu memang punya andil besar, merasa punya andil besar juga sih. Termasuk dalam hantu-hantu yang mengganggu dia? Betul. Iya sih. Intinya nggak tahu kenapa dia Mbak Tika tuh sama nama ini tuh melekat banget, gitu. Punya kedekatan khusus, tapi tidak ada yang tahu. Kalau pertanyaan saya, kalau seandainya suaminya tahu gimana? Jangan, suami saya nggak tahu. Kalau sampai tahu saya takut, nanti dia nyariin saya gimana. Hubungan Cika dengan suami Mbak? Deket banget. Saya bayang kalau jadi suami Mbak Tika. Saya antara harus prihatin, kasihan, atau apa ya? Sedih, prihatin, kasihan. Tapi Atau juga
2 hari yang lalu sih, Mas. Hah? Mbak Tika sadar gak sih apa yang Mbak Tika ngelakuin dengan Suryo? Itu kan resikonya bisa menghancurkan keluarga Mbak Tika sendiri. Seharusnya bisa di stop loh. Tapi saya nggak tahu, hati saya tuh pengen ke dia mulu gitu, Mas. Saya bingung, saya nggak tahu kenapa. Namanya juga seorang itu kan, yang orang yang ahli di bidangnya bisa mengirim sesuatu untuk kembali lagi gitu. Kayaknya saya kalau tadi penasaran dengan apa yang saya lihat, ternyata kalau itu nutupin takut ketahuan. Ya. Berantakan lah ini semua kalau kebeberan ini. Ini sekarang kalau ditayangkan ya, ini kita semua jadi saksi. Kalau suami Mbak nonton menyaksikan dari rumah, Suami saya ada di sini, Mas, nganterin saya ke sini. Iya. Makanya saya takut, jangan. Oh my god. Suami saya ada di depan, nganterin saya, dia kemana-mana selalu aja ngikutin saya. Saya bingung jadinya. Suami saya ada di depan, nganterin saya. Terus gimana, Mas? Mbak Tika kan mau hidup tenang ya. Iya, Datang ke sini tujuannya emang mau lepas semua gangguan kan. Memang mau menghentikan semuanya kan. Sebagai seorang apa mungkin support dia deh, kasih dia minum. Aku apa ya? Masih saya ngerasa kalau ada salah kata mesti minta maaf. Perasaannya Pasti kacau banget ya. Tapi kan dia kesini kan pengen hidup tenang. Tapi kalau tahu ini gimana ya? Gimana kalau langsung diselesain aja malam hari ini? Tapi gimana kalau dia minta cerai dari saya, Mas? Gimana? Mbak, kadang-kadang Feeling guilty tau. kejujuran itu emang kadang-kadang menyakitkan kok. Ya Allah. Tapi Mbak akan berhenti dari rasa bersalah terus-terusan loh. Rasa bersalah terus Bohong terus-terusan. bohong terus-terusan. Bukan cuma ke suami loh, bohongnya ke anak iya, Mbak ke anaknya juga. juga. Tapi saya takut kehilangan suami saya, Mas. Saya takut. Gimana? Saya yakin kalau niatnya baik, Mbak juga akan dapat yang terbaik kok. Mau nggak kita undang suaminya ke sini? Ceritain semuanya sekarang semuanya. Apapun resikonya Mbak terima. Iya, saya mau, nggak apa-apa. Tapi saya gimana? Saya takut. Kalau diundang nggak apa-apa emangnya. Ya, Jadi biarnya ya gimana ya? kita berantem nggak di rumah? Menurut saya daripada nanti malah berantem di rumah, malah kita nggak tahu kenapa-napa, mendingan sekarang di sini selesai. Ya udah Kita semua di kita saksiin gitu. depan banyak orang. Jadi banyak saksi kan. Boleh nggak kita undang ke sini? Ya gitu jadi habis takutnya marah-marah gitu gimana ya? Kalaupun dia marah, dia kecewa, Takut dia cari juga. Iya, makanya itu saya takut. Tapi saya pengen nyelesain Iya. juga. Rapi gitu ya. selama ini dia nggak pernah tahu kalau suaminya lagi kerja. dia Suaminya lagi dia- kerja. Jadi nemuin yang ini itu ketika Suami kerja dia pesan 2 hari yang lalu. Berarti emang ada perasaan sih Mbak ya. berarti kan ada perasaan sama orang ini. Nggak tahu, saya pengennya ke situ terus. Saya juga bingung perasaan gimana gitu ke dia. Saya pengen tahu sebenarnya suaminya Mas Didi ini gimana nerima ini fakta ini sih. Ya udah, oke.
Iya, nama suami saya Didi, Mas. Selamat malam, Mas. Silakan terima, Mas. Iya, terima kasih. Enggak, Mas. Makasih lagi ya. Selamat malam, Mas. Terima kasih, Mas, sudah bersedia untuk kita undang ke sini mendampingi istrinya. Jika anak Mas ya, Iya, apa kabar? Baik, sehat? baik. Ada di Sehat. rumah? Ada. Ya. Umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Baik hubungannya dengan anak Iya, baik. Jika ya. Anak saya satu-satunya. Mbak Tika cerita belakangan sering diganggu sama makhluk-makhluk gaib, hantu. Dia yang mengalami. Dengar cerita itu nggak? Tahu nggak pengalaman itu dari Mbak Tika? Kayaknya enggak tuh. Nggak pernah cerita. Iya. Nggak pernah cerita ke Enggak pernah Bapak? cerita. Nggak ada yang aneh. Enggak ada ya. Oke. Waktu Mbak Tika minta dianterin ke orang pintar Iya. untuk menghilangkan gangguan-gangguan teror, katanya untuk menghilangkan gangguan hantu. Iya. Mas nggak tahu alasannya? Alasannya sih nggak tahu. Tapi saya pernah ngantar dia ke orang pintar juga. Tapi itu orang pintar dari saya. Oh, dari Iya betul. Oke. Ya untuk karena waktu itu kan kita memang 10 tahun nggak punya anak. gini, Mas. Iya. Mas kan udah cukup lama ya Iya. nggak punya anak. Iya iya. Terus datang ke orang pintar, Iya. ke dukun. Setelah itu lahir Jika, bukan? Nggak tahu. Nggak tahu soal itu. Nggak tahu soal itu. Oke. Oke, Mas, ini maaf saya harus menyampaikan ini. Iya. Sebelum Cika lahir, istri Mas pernah datang ke dukun atau orang pintar untuk menyampaikan keluhannya. Udah lama gak punya anak. Iya itu dengan saya. Ya. Oke. Nah, ternyata nggak cuman sekali dia ke sana. Nggak mungkin mas. Hah? Dia Ketika- itu sama saya perginya ke dukun itu nggak mungkin berkali-kali karena cuma sekali sama saya gitu loh. Mbak Tika, bener nggak cuman sekali? Mbak Tika cuman sekali datang ke sana, benar atau tidak? Benar cuman sekali. Datang ke sana, ke dukun. Datang yang ini. Cuman sekali. Mbak Tika, Mbak Tika, ya. Mbak Tika, ini mau Mbak Tika yang nyampein atau saya yang nyampein? Atau saya nggak punya hak untuk nyampein sih, mohon maaf. Tapi terserah Mbak Tika. Mungkin saya yang nyampein. Aku sih berharap nih semoga mereka nggak berantem ya di rumah ya. Mas, Mas, cinta
cinta sama istrinya dong pasti. Iya, saya cinta sekali sama istri saya. Sama anak juga. Betul. Saya bisa membayangkan begitu lama menginginkan buah hati. Iya. Sekarang sudah ada, Iya. lengkap sekali pasti keluarga. Betul. Ada istri, ada cintai, Iya. ada anak juga. Iya, iya. Jujur sih ya. Oke. Mbak Tika, saya yakin cinta suami Anda besar sekali. Dan dia berhak untuk mendapatkan kejujuran. Mbak Tika, jujur aja daripada disimpan. Sebenarnya Sebenarnya Cika anak siapa? Mbak Cika datang ke sini mau hidup tenang kan tadi tujuannya? Iya, Mbak. Oke. Saya speechless. Kehilangan. Oh, cium sesuatu nggak sih? Iya ya, jadi kayak Oh. iya. Oh ya? Kok tiba-tiba banget ya? Ada bau yang gak enak. Bau nggak enak. Langsung. Saya takut, nggak tahu. Saya khawatirnya Roy ini kiriman dari Mana ini? dia tahu kalau momen ini nih sedang terjadi saat ini. Iya benar. Dan dia nggak mau kehilangan Tika. Saya mau tanya Mbak Tika, Iya. siapa nama dukun yang pertama kali diminta bantuan untuk mendapatkan anak? Bau banget. Suryo. Suryo. Oke. Apakah datang ke Suryo ini cuma sekali? Sebenarnya saya sering sih, Mas. Mas tahu nama Suryo? Saya tidak tahu namanya Surya. Oke. Tapi Mas tahu sosoknya orangnya. Oke. Nggak tahu. Mas. Iya. Mbak Tika. Sebenarnya Cika siapa ayahnya? Apakah suami Mbak Cika suami Mbak Tika atau Suryo? Siapa ayahnya Cika? Suryo. Nggak mungkin. Itu anak saya satu-satunya, Mas. Nggak mungkin, Mas. Nggak mungkin. Dasar kurang perempuan tidak tahu diri. Jangan marah dulu. Kamu sudah dia ya, sama dukun itu. Hah? Kurang kamu. Dia udah dukun itu, Mas. Mas, maafin aku, Mas.
dibiarkan, Mas. Iya, iya. Ini nggak bisa dibiarkan. Iya, 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 Mas. Mas. Sebelumnya kami semua minta maaf sekali. Terutama saya yang minta maaf. Bukan minta maaf. Tapi saya melihat kata mandul ya. Mandul. Maksudnya gimana? Mandul. Mandul. Iya. Tapi mandul. Mbak Tikanya Mbak melahirkan Tika aja kan Cika kok. melahirkan, hamil. Berarti bukan Mbak Tikanya, suaminya dong yang mandul. Mas mohon maaf ya, Roy melihat dengan visionnya. Iya, saya sering Ini berkata yang apa adanya dan apa yang dia lihat diungkapin. Jadi saya mau tanya, Mas pernah cek secara medis ke laboratorium, tes kesuburan? Sebenarnya Nggak mungkin lah, Mas. Hah? Kalau saya mandul, nggak mungkin saya punya anak Cika. Hah? Mas, saya tanyanya gini, Mas pernah cek kesuburan nggak? Pernah ke dokter nggak? Pernah cek lab nggak? Sebenarnya Mas dinyatakan memang sehat untuk punya anak, atau sebenarnya ada gangguan dan tidak bisa punya anak? Pernah cek nggak? Pernah. Iya, Mas. Dan hasilnya Saya pernah cek. Dan hasilnya? Memang saya mandul. Mas, kenapa Mas gak pernah ngomong, Mas? Kenapa? Mas, jadi suami dua-duanya. Mas kenapa gak pernah ngomong, Mas? Mas, kenapa gak pernah ngomong? Mas gak pernah ngomong. Aku sayang sama kamu. Mas, kenapa? Kalau Mas ngomong saya nggak mau ngelakuin ini, Mas. Mbak, saya mohon maaf sekali ya. Saya izinkan saya untuk nanya satu hal. Satu hal saya mau tanya. Berarti selama ini Mas tahu dong kalau Cika sebenarnya bukan darah daging Mas. Tahu? Iya, Mas. Saya tahu. Saya berbuat seperti ini karena saya sayang sama istri saya. Saya tidak berani bilang. Saya takut, Mas. Dua-duanya nyimpen cerita dan bohong. Mas, bukan ngomong, Mas. Mas, kenapa sih nggak pernah ngomong, Mas? Rizky gimana, Mas? Mbak Tika balik lagi ke kursi. Balik lagi ke kursi. Balik lagi ke kursi. Duduk dulu. Maafin aku. Mbak Tika dan Mas. Saya rasa masing-masing dari Mas dan Mbak berhak untuk mendapatkan kejujuran. Tapi hak ini sama-sama dilanggar. Jadi harapannya setelah ini silakan diselesaikan secara baik-baik. Tapi yang jelas Mbak Tika datang ke sini karena dia mau hidupnya tenang, hidup keluarganya juga tenang. Ini adalah satu hal yang baik sebenarnya. Dan mudah-mudahan setelah malam
itu Iya. datang ganggu. Pernah dikasih sesuatu nggak? Pernah dikasih ikatan atau apa? Kamu ngelihatnya ada yang dikasih nggak oleh itu Roy? Ada Oleh si dukun beberapa jimat untuk Mbak Tika. Jadi kayak keikat gitu, nggak sengaja keikat. Dibuang aja. Kemudian dibuang aja ke laut, ini? Dilarung gitu. dilarung ke laut. Iya Mbak Tika pernah dikasih. Mbak Tika dan suaminya gimana? Mau ada rencana bagaimana? Iya, Saya berharap nggak ada perceraian sih. saya juga berharap tidak ada perceraian. Kami kedepannya akan memperbaikinya, Mas. Saya sayang sama dia, Mas. Sayang banget. Maafin aku juga. Mbak, ada yang mau disampaikan? Terakhir, depan kita semua, apa yang mau disampaikan? Maafin aku, Mas. Aku janji, aku nggak akan seperti itu lagi, Mas. Aku sayang sama kamu. Iya. Maafin aku ya. Iya. Maafin aku, Mas. Iya. Maafin aku. Iya. Aku juga janji. Kita perbaiki semua hubungan kita ya. Mas, Mbak, ya udah ini silakan diselesaikan. Ini mudah-mudahan benar-benar bisa diselesaikan dengan baik. Harapan kami mudah-mudahan tetap bahagia ya dengan Cika terutama. Anak yang lebih Iya. harus diutamakan Betul. ya. Ya. Betul. Iya. Semua demi anak. Jadi hidup juga Mbak Tika sama suami akan lebih tenang lagi, Iya, lebih terima bahagia kasih, Pak. lagi ya. Makasih, Pak. Ada yang mau disampaikan, Roy? Waktu masih ngeliat Mas, tadi Mas siapa namanya? Didi. Mas Didi. Janji ya jangan ada ungkit-ungkit lagi. Saya takut nih khawatir. Malah diungkit lagi ya. Kalau kamu janji depan umum semua dan juga Mbak Tika kamu apa dong lakuin. Jangan nggak boleh ini lagi. Iya, Mas. Aku janji. Kalau kalian bertiga ke rumahnya si Suryo ini nih langsung beresin kekeluargaan Iya. itu dan kamu ya udah nggak usah diungkit lagi. Kan tau juga kamu Iya. katanya Iya, Mas. Mas Didinya juga udah ya, harapan saya pulang rumah nggak berantem itu aja sih. Terus Baik. minggu-minggu depan pun nggak berantem juga. Iya. Dan nggak ada perceraian soalnya kadang kalau lagi marah takutnya keungkit. Keungkit lagi ya. Dan ini sensitif banget. Pasti. Wah gila ini bukan urusan yang Ini nggak gampang it's sih. really- Bisa nerima ini akhirnya Iya, nggak gampang. bukan hal yang gampang untuk 1-2 hari nerima loh. Susah. Ntar coba. Yang penting kan sekarang udah nggak ada bohong-bohong Nggak lagi ada, deh iya. gitu ya. Hmm. Jujur semuanya Itu aja udah. yang harus diingat. Iya. Ini sekarang nggak perlu ada yang ditutupin lagi. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Udah lebih plong selama ini. Iya gitu deh udah plong. Ya, Iya. Mas. Mas, Mbak Tika, terima kasih udah datang ke Menembus Mata Batin. Iya, Mas. Ya, karena ini jadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan malam hari ini ya. Ingat jimatnya dibuang ke laut. Allah. Mudah-mudahan Mas Didi diberikan kekuatan untuk bisa menjaga terus Amin. kebahagiaan keluarganya. Amin. Mungkin Iya. ada satu mungkin biar Tikanya agak plong. Dia mencuci kaki suaminya. Saya Ada mau. bisa dikasih minta air. Tapi Ya setelah ini jangan sampai ada ya. Iya. Di sini atau di rumah? di sini dong. Lakukan di sini. Sebagai ya kita kan ngelihat semuanya. Dia disaksikan Sebagai oleh orang semuanya yang ya disaksi. sebagai bukti memang ini benar-benar tulus semuanya. Biar tulus ya, biar Iya. kelihatan. Jangan diungkit-ungkit lagi ya Mas ya. Iya. Ya Mbak Iya, ya. Semuanya selesai malam hari ini. Gak gampang sih, Bay. Iya. Kalau saya jadi suaminya juga kaget. Iya. Ada baskom gede nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini aja ya udah oke ini ya.
sepatunya di atas sepatunya, singkirin aja dulu Mas. Maafin aku ya. Maafin aku juga. Maafin aku ya Mas. Maafin aku. Iya, iya, iya. Maafin aku Iya, ya iya. Mas. Aku gak akan ngulangin lagi. Maafin aku. Silahkan dibawa sepatunya. Bener ya, ini jangan sampai terulang lagi kebohongan ini. Mungkin boleh tolong diantar Mas Doni, diantar keluar. Pastiin mereka baik-baik aja sampai luar. Makasih ya. Iya. Makasih untuk ceritanya. Ya, makasih ya Mas Didi, Iya. Mbak Tika. Bercerminlah agar kita tahu dan jangan menyakiti orang lain, agar kita tidak mau disakiti kembali. Rudi dan Tika, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Rudi dikirimin santet dan guna-guna dari orang dekatnya, dan sebelumnya dia juga pernah memiliki ilmu kebal dan pengasihan. Ternyata dia juga sering melakukan ritual supernatural ke dukun. Dan juga Tika yang terungkap satu fakta malam hari ini. Tadinya dia merasa tidak punya anak, ke dukun, akhirnya punya anak, dan ternyata anak itu adalah anak dari sang dukun. Tanggapan kamu gimana, Ron? Tanggapan saya adalah saya merasa simpati juga sama Rudi dan Tika, dua orang yang sangat sedih ya menurut saya, kasihan dengan mereka. Tapi saya kaget juga dengan Tika. Gitu. Jadi ternyata ini adalah sebuah rahasia yang lama ditutup-tutupin, ketahuan juga deh. Semoga mereka, khususnya Tika, semoga mereka hidup baru deh dan nggak berantem. Itu aja harapan saya. Kalau saya jadi kamu, saya juga berat sih kalau tahu dan melihat ini. Gimana caranya mau Ngungkapinnya susah. tapi takut mereka Berantem. ini rumah tangga orang yang dipertaruhkan. Itu dia maksud saya. Jadi ini rumah tangga orang yang dipertaruhkan. Jadi saya agak berat banget dan speechless gitu loh. Kejujuran memang harus Iya. itu kan. Soalnya tadi Mbak Tikanya juga awalnya tuh nggak mau mau Ada terbuka, ditutupin iya. ya soal- Makanya kita waktu dengar ceritanya juga kan agak agak bingung. sampai Banyak akhirnya tanda kita lihat tanya. mukanya langsung berubah ketika Iya. Roy Suryo. tanya Suryo. Tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini Iya. baik Rudi, Tika dan suaminya bisa benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Baik. Terima kasih banyak Mbak Terima kasih Mira juga. sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Bro Kiyoshi, terima kasih penjelasan pencerahan malam hari ini. Pemirsa, setiap orang perlu berjuang untuk mendapatkan apa yang ingin dicapainya. Bukan dengan cara yang singkat, tapi dengan cara berusaha dan tentunya dengan berdoa. Karena dengan itu, kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.